Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrodera Raisa. Saya di sini dari kelas K3 jurusan manajemen non reguler. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan tentang bab 4, yaitu pengertian akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangkai, tingkah laku, atau tabiat. Cara membedakan akhlak, moral, dan etika, yaitu dalam etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur, akal pikiran, atau rasio. Sedangkan dalam moral dan susila menggunakan tolak ukur, norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat atau adat istiadat. Dan dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik buruknya. Secara istilah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga. Dan sebaliknya, jika seseorang yang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Kata akhlak juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, akhlak dijabarkan dalam beberapa ruang lingkup, yaitu yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberikan kesempurnaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia juga diberikan akal untuk berpikir, perasaan, dan nafsu, sehingga sudah seharusnya kita memiliki akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Nahl ayat 20. Adapun kewajiban manusia terhadap Allah, pada garis besarnya ada dua, yaitu mentauhidkannya dan beribadah kepadanya. Dua hal ini juga menjadi kewajiban manusia kepada Allah yang tertuang dalam firman. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Surat Al-Baniyah ayat 7. Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi no 1941. Yang kedua yaitu akhlak sebagai orang tua. Tentu anak menjadi amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tuanya. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah memberi nama yang baik, menyembelih hewan akikah hari ke-7 dari kelahirannya, menghitankannya, memberi kasih sayang, memberi nafkah, memberi pendidikan terutama yang berhubungan dengan agama, dan menikahinya dengan pasangan yang baik setelah dewasa. Yang ketiga ada akhlak terhadap sesama manusia. Islam mengajarkan agar manusia selalu memelihara dan mengembangkan hubungan baik antar sesama manusia, termasuk dengan tetangga. Kewajiban ini dinilai penting karena dapat mempengaruhi kualitas keimanan seseorang. Rasulullah SAW pernah bersabda, bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang sedangkan tetangga yang di sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian akhlak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah.
macam-macam akhlak terpuji dan tercela. Yang pertama yaitu sabar dan tahan uji. Yang kedua, mengutamakan orang lain dan cinta kebaikan. Yang ketiga, adil. Yang keempat, kasih sayang. Yang kelima, malu. Yang keenam, jujur dan cinta kebenaran. Yang ketujuh, dermawan dan murah hati. Yang kedelapan, tawadu atau rendah hati. Seorang muslim yang memiliki akhlak terpuji akan keluar darinya berbagai perbuatan baik tanpa keterpaksaan, seperti kemurahan hati, lemah lembut, sabar, jujur, adil, ihsan, dan akhlak-akhlak serta kesempurnaan jiwa lainnya. Namun, jika ia ditelantarkan, tidak disentuh oleh pendidikan yang memadai untuk menumbuhkan kebaikan yang tersembunyi dalam jiwanya, atau malah diberikan pendidikan yang buruk sehingga kejelekan menjadi kegemarannya, kebaikan menjadi kebenciannya, kata-kata dan perbuatan tercela mengalir tanpa merasa terpaksa, maka yang demikian adalah akhlak tercela. Seorang muslim yang memiliki akhlak tercela seperti itu tidaklah akan keluar dari melainkan berbagai perilaku buruk seperti ingkar janji, khianat, dusta, iri, dengki, ria, berkata kotor, dan berbagai zoliman serta perbuatan yang serupa dengannya. Maka oleh sebab itu, Islam menjadi penyuruh kepada akhlak yang terpuji dan mengajak kepada pendidikan akhlak yang baik, sehingga akan menumbuhkan kemuliaan akhlak dalam diri setiap umat muslim. Terdapat banyak keterangan dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada seorang muslim untuk memiliki akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela. Di antara beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut adalah yang pertama surat Fussilat ayat 34, yaitu tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia adalah permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Yang kedua ada surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang ketiga surat Al-Furqan ayat 19, barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang keras. Yang keempat surat Hud ayat 12, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lisannya yang mulia juga memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk memiliki akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela. Beberapa riwayat yang menjelaskan hal tersebut, diantaranya hadis Bukhari dan Muslim no 2553, yaitu mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang keenam hadis At-Tirmizi no 2003 dan Abu Daud no 4799, tidak ada sesuatu pun di dalam timbangan amal yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.